Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nguri Jawen. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki ya. Amin. Nah, kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang pasti bikin kamu penasaran banget. Pernah gak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang bisa sukses banget di usia muda? Padahal mereka gak beda jauh sama kita. Tapi kok kayaknya rezekinya mengalir deras banget. Apa ia itu cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ada rahasia di balik itu? Kalau kamu penasaran, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya biar kamu gak ketinggalan informasi seru lainnya. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar biar kita semua mendapat berkah ilmunya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan weton-weton yang diprediksi kaya raya di usia muda, ada baiknya kita pahami dulu nih. Banyak orang sering bilang kalau weton itu cuma mitos belaka, gak ada dasarnya sama sekali. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Weton ini berasal dari tradisi Jawa yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun. Loh, mereka menghitung weton berdasarkan hari dan pasaran kelahiran untuk membaca karakter, nasib, bahkan potensi rezeki seseorang. Tapi ingat ya, kawan. Meskipun weton ini bisa memberikan gambaran tentang potensi hidup kita, tetap saja yang paling utama adalah usaha dan doa. Weton itu ibarat kompas, alat bantu buat kita memahami diri sendiri. Jadi, jangan sampai kita terlalu bergantung pada weton dan melupakan peran penting kerja keras dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu sudah diatur, tapi cara kita meraihnya juga harus maksimal. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ada beberapa weton yang menurut primbon Jawa punya potensi besar untuk sukses dan kaya raya di usia muda. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, ada Senin Legi. Orang dengan weton ini biasanya dikenal pekerja keras, disiplin, dan punya aura positif yang kuat. Mereka sangat detail dalam bekerja, sehingga seringkali mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan, banyak yang bilang kalau Senin Legi ini cocok banget buat kamu yang ingin fokus di dunia bisnis atau karir. Selanjutnya, ada Selasa Kliwon. Weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan besar, terutama dalam hal finansial. Orang dengan weton Selasa Kliwon biasanya punya insting bisnis yang tajam dan sering mendapatkan peluang emas tanpa disangka-sangka. Kalau kamu punya weton ini, wah, patut bersyukur banget nih. Berikutnya, ada Jumat Pahing. Weton ini dikenal sebagai pemimpin alami. Mereka punya kemampuan leadership yang luar biasa dan seringkali dipercaya untuk memimpin tim atau proyek besar. Tak heran kalau mereka sering sukses di usia muda, karena kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang tepat. Terakhir, ada Sabtu Wage dan Minggu Pon. Sabtu Wage sering disebut sebagai weton visioner. Mereka punya ide-ide brilian yang jarang dimiliki orang lain. Sementara Minggu Pon dikenal sebagai weton yang punya banyak relasi dan pintar mencari peluang. Dua-duanya sama-sama punya potensi besar untuk sukses muda. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, setiap weton yang tadi aku sebutkan punya karakteristik unik yang membuat mereka berpotensi sukses muda. Misalnya, orang dengan weton Senin Legi biasanya sangat disiplin dan punya etos kerja tinggi. Mereka gak suka menunda-nunda pekerjaan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Itulah kenapa mereka sering dipercaya oleh atasan atau rekan kerja. Sementara itu, Selasa Kliwon punya kelebihan dalam hal insting bisnis. Mereka bisa melihat peluang di mana orang lain gak bisa melihatnya. Ini yang bikin mereka sering sukses di bidang wirausaha. Lalu, kalau kita bicara soal Jumat Pahing, mereka punya kemampuan leadership yang luar biasa. Mereka bisa menginspirasi orang lain untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kamu punya weton ini, jangan ragu untuk mengambil peran sebagai pemimpinnya. Untuk Sabtu Wage, mereka dikenal sebagai problem solver handal. Apapun masalahnya, mereka selalu punya solusi kreatif. Ini yang bikin mereka sering diandalkan di tempat kerja atau bisnis. Dan terakhir, Minggu Pon punya jaringan yang luas. Mereka pintar membangun relasi dan sering mendapatkan peluang besar dari orang-orang di sekitar mereka. Jadi, kalau kamu punya weton ini, manfaatkanlah relasi yang kamu miliki sebaik-baiknya. Terus, gimana kalau wetonmu gak termasuk dalam daftar tadi? Tenang aja, guys.
Kamu tetap bisa sukses kok asalkan kamu melakukan beberapa hal ini. Pertama, rajin berdoa dan bersyukur. Ingat, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang. Kedua, terus belajar dan upgrade diri. Di era digital seperti sekarang, ilmu itu sangat mudah didapatkan. Kamu bisa belajar dari buku, video tutorial, atau kursus online. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, semakin besar peluangmu untuk sukses. Ketiga, bangun jaringan yang kuat. Relasi itu penting banget. Loh, banyak orang sukses karena mereka punya teman atau mentor yang bisa membimbing mereka. Jadi, jangan malu untuk memperluas jaringan pertemananmu. Keempat, jangan takut gagal. Gagal itu wajar, guys. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dari kegagalan tersebut. Anggap aja kegagalan sebagai guru yang mengajarkanmu untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, berani mengambil risiko. Kesuksesan itu gak akan datang kalau kamu gak berani keluar dari zona nyaman. Jadi, kalau ada peluang yang menjanjikan, jangan ragu untuk mencobanya. Biar makin semangat, aku mau ceritain sedikit tentang kisah inspiratif orang sukses muda. Salah satunya adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Dia mulai membangun Facebook saat masih kuliah di Harvard, dan sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Menariknya, kesuksesan Mark gak datang begitu saja. Dia punya visi yang jelas dan berani mengambil langkah besar. Atau kita bisa lihat kisah Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Awalnya, Gojek hanyalah aplikasi sederhana untuk memesan ojek online. Tapi, berkat kerja keras dan inovasi terus-menerus, sekarang Gojek menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Nah, dari kedua kisah ini, kita bisa belajar bahwa kesuksesan itu butuh visi, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Siapa tahu, kamu adalah calon pengusaha sukses berikutnya. Ada satu hal penting yang harus kamu perhatikan. Banyak orang yang ingin sukses muda, tapi seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang malah bikin mereka gak bisa mencapai tujuan. Jadi, aku mau bahas beberapa kesalahan umum yang harus kamu hindari biar jalan menuju kesuksesanmu lebih mulus. Pertama, terlalu fokus pada hasil tanpa memperhatikan proses. Guys, sukses itu bukan sesuatu yang instan. Kamu gak bisa langsung kaya raya atau jadi bos besar dalam semalam. Semua butuh proses, butuh waktu, dan butuh usaha yang konsisten. Jadi, nikmatilah setiap langkah kecil yang kamu ambil. Proses itu justru yang paling berharga, karena disitulah kamu belajar dan berkembang. Kedua, takut keluar dari zona nyaman. Banyak orang terjebak di zona nyaman mereka, karena takut gagal, atau takut menghadapi tantangan baru. Padahal, kalau kamu gak berani keluar dari zona nyaman, kamu gak akan pernah tahu potensi dirimu yang sebenarnya. Ingat, kesempatan besar seringkali datang dari hal-hal yang menantang. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal baru. Ketiga, gak punya rencana yang jelas. Sukses itu gak bakal datang kalau kamu cuma ngikutin arus tanpa punya tujuan yang spesifik. Kamu harus punya visi yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai, lalu buat rencana langkah-langkah untuk mencapainya. Misalnya, kalau kamu mau sukses di bidang bisnis, kamu harus tahu produk apa yang mau kamu jual, siapa target pasarmu, dan strategi apa yang akan kamu gunakan. Keempat, gak sabaran. Ini juga salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang. Mereka pengen hasil cepat, padahal kesuksesan itu butuh waktu. Kalau kamu terlalu fokus pada hasil instan, kamu malah bisa kehilangan peluang-peluang besar yang butuh waktu untuk berkembang. Jadi, bersabarlah dan nikmati setiap prosesnya. Dan yang terakhir, melupakan pentingnya doa dan amal baik. Guys, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun kamu udah kerja keras banget, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik kepada orang lain. Rezeki yang halal dan berkah itu jauh lebih penting daripada sekadar uang banyak. Jadi, jangan pernah melupakan nilai-nilai spiritual dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Oke, kawan, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Sebelum kita tutup video ini, aku mau ajak kamu semua untuk merenung sejenak. Apa sih arti kesuksesan buat kamu? Bagi sebagian orang, kesuksesan itu identik dengan uang banyak,
jabatan tinggi, atau hidup mewah. Tapi, coba deh pikir lagi. Apakah semua itu benar-benar membuatmu bahagia? Sebenarnya, kesuksesan itu gak cuma soal materi. Kesuksesan itu adalah ketika kamu bisa menjalani hidup dengan damai, bermanfaat bagi orang lain, dan selalu bersyukur atas apa yang kamu miliki. Jadi, meskipun kamu belum kaya raya di usia muda, jangan merasa gagal. Selama kamu hidup dengan integritas, kerja keras, dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu, itu sudah termasuk sukses, loh. Ingat kata-kata ini ya, keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi, pastikan kamu selalu siap, baik secara mental, fisik, maupun spiritual. Siapkan dirimu dengan ilmu, keterampilan, dan sikap positif. Ketika kesempatan datang, kamu bisa langsung menyambutnya dengan percaya diri. Satu lagi, kawan, jangan pernah bandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang sukses di usia muda, ada juga yang sukses di usia dewasa. Yang penting adalah kamu terus bergerak maju dan gak pernah menyerah. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang weton-weton yang diprediksi kaya raya di usia muda. Apakah wetonmu termasuk salah satunya? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.